Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 Pikiri Jinaya. Nama saya Siti Sada Tropiko, NIM saya 2011301007. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian ridah. Jadi pengertian rida secara harfiah itu artinya kembali. Rida dalam pembahasannya ini adalah seorang muslim yang berakal dan balik untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya, bukan paksaan. Nah, rida adalah bentuk masdar dari rida yarid yang secara etimologi itu berarti memalingkannya atau mengembalikannya. Nah, kata arida juga mempunyai arti kembali dari suatu kondisi kepada kondisi lain. Di samping itu, kata arida juga mempunyai arti kembali kepada kekafiran sesudah beragama Islam. Nah, adapun secara terminologis itu ulama fikih mendefinisikan arida sebagai berikut. Yang pertama itu ada Imam Al-Nawawi dalam kitabnya kitab Minhaj Al-Talibi menjelaskan arida itu ialah memutuskan keislaman dengan dibarengi niat ucapan dan perbuatan kufur, baik dimaksudkan untuk menghina, menantang, maupun meyakini kekufuran tersebut. Nah, yang kedua ada Zainuddin Al-Maribi, yaitu beliau salah seorang murid dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya yaitu Fath Al-Mu'in. Arida itu menjelaskan arida secara syariat ialah sifat memutuskannya seorang mu'alaf dari agama Islam dengan kekufuran, baik berupa niat, ucapan, maupun perbuatan yang disertai keyakinan, penentangan, atau penghinaan. Misalnya itu seperti sikap kita mengakui Allah sebagai pencipta. Nah, terus juga menginginkan seorang nabi, menolak sesuatu yang telah disepakati, dan sujud kepada makhluk dengan ragu-ragu dalam kekufuran. Mansur bin Yunus Idris Al-Bahuti, beliau adalah ahli fikih mazhab Hanbal. Secara etimologis, murtad ialah orang yang kembali. Secara terminologis, murtad. Unsur-unsur jarimah murtad. Menurut Abdul Qadir Audah, jarimah murtad meliputi dua unsur, yaitu pertama keluar dari agama Islam lalu menunjukkan kekafiran, dan kedua melawan hukum. Pertama, keluar dari agama Islam lalu menuju kekafiran, artinya tidak lagi meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Kedua, melawan hukum, yaitu seseorang sengaja mengucapkan atau melakukan apa yang sebelumnya terlintas di dalam hati. Ia sadar hal ini akan membuatnya dianggap murtad. Perihal melawan hukum ini berkaitan erat dengan niat dan kesengajaan ulama kalangan mazhab Syafi'i masyarakat, bahwa untuk terjadi jarimah ar-rida pelaku harus berniat murtad. Oleh karena itu tidak cukup kalau hanya sengaja melakukan sesuatu seperti sujud kepada matahari tanpa niat. Hukuman ta'zir menjadi wewenang penguasa setempat. Jenis, kadar, dan teknisnya berbeda antara satu daerah dan daerah lain. Hukuman ini dapat berupa cambukan, penahanan, ganti rugi, atau kecaman. Apabila di suatu daerah kasus murtad sering berulang, penguasa boleh menerapkan hukuman yang sangat berat. 3. Yaitu sanksi pelengkap. Jarimah ar-ridho. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa bagi pelaku jarimah murtad terdapat sanksi pelengkap, yaitu pembekuan aset, harta, dan pembatasan kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaannya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami.
semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia bertaubat, maka diterimalah taubatnya. Menurut ulama kalangan Syafi'iyah, anjuran ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Menurut Al-Khatib Al-Sarbini mengatakan bahwa wajib menganjurkan taubat bagi laki-laki dan perempuan yang murtad. Apabila anjuran bertaubat tidak digubris oleh pelaku jarimah ar-ridhah, maka ia boleh diperangi. Namun demikian, karena perang terhadap si pelaku tidak seperti perang terhadap kaum kafir yang secara jelas memusuhi Islam. Ia tidak boleh dijadikan budak apalagi telah kalah. Tenggang waktu yang tersedia untuk bertaubat bagi pelaku jarimah ar-ridhah. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa waktu yang tersedia untuk bertaubat adalah 3 hari 3 malam, terhitung sejak pertama kali ia dinyatakan telah melakukan jarimah tersebut, bukan sejak pertama kali ia murtad, dan tidak dihitung sejak pertama kali masalahnya diperkarakan secara luas. Menurut mazhab Syafi'i, ada 2 pendapat mengenai pemberian tenggang waktu, yaitu yang pertama diberi waktu 3 hari, dan yang kedua yaitu segera dieksekusi pada saat si pelaku menolak untuk bertaubat. Pendapat yang kedua didasarkan atas hadis tentang Ummu Raumah di atas. Sanksi pengganti jarimah ar-ridhah sebelumnya telah dijelaskan. Apabila pelaku bersedia taubat, ia terbebas dari hukuman mati. Namun bukan berarti ia terbebas dari hukuman sama sekali. Si pelaku memang terbebas untuk had, tetapi ia tidak dapat hukuman ta'zir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang sanksi terhadap pelaku jarimah ar-ridhah. Terdiri atas 3 kategori, yaitu sanksi asli, sanksi pengganti, dan sanksi pelengkap. Yang pertama yaitu sanksi asli. Sanksi asli terhadap pelaku jarimah ar-ridhah adalah dibunuh. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh hadis berikut ini. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Al-Nasa'i. Menurut sebagian ulama, hadis tersebut bermuatan politis dan sebaiknya diteliti kembali. At-Tirmizi menyatakan hadis ini hasan sahih, walaupun belum ditakhrij secara mendetail dari segi kualitas sanad dan kredibilitas para periwayat. Anjuran untuk bertaubat kepada pelaku jarimah ar-ridhah, ulama sepakat bahwa pelaku jarimah ar-ridhah adalah dibunuh. Namun demikian, pelaksanaannya tidak boleh serta-merta dibunuh. Sebelumnya, si pelaku dihimbau untuk bertaubat dan kembali ke agama Islam. Jika ia mau bertaubat, darahnya terpelihara. Tetapi jika tidak mau bertaubat, sanksinya adalah hukuman mati. Sementara itu, bagi yang bersedia bertaubat, maka diterimalah taubatnya. Menurut ulama kalangan Syafi'iyah, anjuran ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Menurut Al-Khatib Al-Sarbini mengatakan bahwa wajib menganjurkan taubat bagi laki-laki dan perempuan yang murtad. Apabila anjuran